keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu. Sekarang ini kan kalaupun misalnya saya berpisah, pasti kan saya tidak mau Aska ada kasus hukum yang lain gitu. Biarlah tetap saja perceraian saja gitu, tapi nggak ada urusannya dengan hukum-hukum yang lain. Tapi mau apa lagi, karena mungkin ini udah takdir Tuhan, Aska harus seperti ini, saya pun juga harus menerima seperti ini gitu. Jadi mohon sekarang ini tuh jangan pemberitaannya kemana-mana. Jadi karena dibilang saya yang melaporkan, saya yang TO, kita sama-sama tahu lah. Saya tahu persis apa yang terjadi, dan saya tidak mau hal buruk terjadi kepada Aska gitu loh. Walaupun ibaratnya berulang kali saya ucapkan, bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih, tapi ini hanya gambaran paparannya saja saya buka. Saya tidak mau menceritakan, udah tidak usah terlalu dalam lagi, karena itu yang ada bikin luka hati saya dan anak-anak saya terus-terusan gitu loh. Untuk sekarang ini saya rasa sudah cukup, sudah clear jelas apa yang terjadi, dan mereka ini pun aman ada di bawah di rumah saya gitu loh, tidak ada kemana-mana, karena memang ini urusannya biar ini menjadi urusan hukum saja, karena memang kan dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan kepada saya gitu. Jadi itu saja. Dan kenapa terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015, dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah, karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018, saya sudah berbeda, dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah, saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu loh. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja, karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu tuh, di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti, dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat dia sudah mengetahui kalau saya tidak baik-baik saja, seperti apa yang dia kira gitu. Itu saja sih. Ini soal motif yang tadi Pak Sulaiman sama Mbak ini ya, mungkin berarti membuntuti Mbak Nini, itu kan motifnya belum dikasih tahu. Apa mungkin, sorry Mbak, kan katanya kan ada orang ketiga. Orang ketiga siapa saya? Iya, saya punya pacar, makanya sampai diikutin. Ya, sekarang ini aja, urusan saya diikutin atau tidak itu mereka yang tahu. Urusan meringankan KDRT tentunya tidak ada urusannya dengan itu. Emangnya saya kedapatan ngapain melakukan perzinahan? Saya ngapain? Kalau misalnya kalau seperti itu hanya foto-foto video saja, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Saya mau bertemu sama siapapun, teman-teman saya, itu saya rasa sah-sah saja. Karena mereka pun tahu saya tinggal di mana. Mereka pada saat saya pergi dari rumah, mereka tahu saya tinggal di rumah ibu saya, dan habis itu saya tinggal di mana mereka tahu. Jadi saya tidak tutup-tutupin itu. Ibu saya pun juga udah pernah ke tempat saya, bahkan saya juga membawa anak-anak saya di saat kalau teman-teman wartawan pada datang ke rumah saya belum bisa temui pada saat itu. Nah itu saya pergi gitu, tidak di rumah. Dan ini sudah mengkonfirmasi belum sih alasan kenapa adik dari suami adik kakaknya bermain? Iya, maksudnya kenapa dia melakukan, maksudnya untuk surat-surat itu? Ya nggak tahu, tanya aja, mungkin takut kehilangan harta kali. Tapi Aska sendiri tahu atas perbuatan keluarganya? Nggak tahu, saya kan tidak bisa berkomunikasi dari awal saja, dari Aska tertangkap saja saya tidak tahu. Jadi saya itu baru dikasih tahu tanggal 10 Januari tepat di ulang tahun saya. Saya baru dikasih tahu
Dan itu saya telepon Lia, karena saya pas pulang hari Jumat, saya tanya, Bapak mana? Kok handphonenya, kita kan punya grup, bagaimanapun kita masih update di grup, walaupun saya nggak berkomunikasi langsung. Kok nggak ada tanya-tanya anak-anaknya, biasanya tanya-tanya gitu kan. Tiba-tiba nggak ada. Saya tanya, katanya Bapak sama 5 orang teman masuk kamar. Saya marah, kurang ajar, siapa dia yang masuk kamar saya gitu loh. Saya cari-cari kemana ya, kemana, sama siapa nih masuk 5 orang kamar ini, siapa. Belum mau cerita karena disuruh tidak boleh cerita. Akhirnya saya paksa-paksa cerita, baru cerita hari pas tanggal 10. Kalau ternyata tanggal 9 malam baru dikasih tahu kalau itu polisi gitu. Jadi saya tidak tahu dan saya tidak bisa berkomunikasi. Awalnya masih bisa berkomunikasi, tapi tiba-tiba tidak bisa berkomunikasi. Berarti tidak lagi menjenguk. Menjenguk saja saya ditolak, saya tidak diizinkan. Tapi saya begitulah kira-kira. Jadi gimana mau baik kalaupun tidak ada komunikasi gitu. Selama bicara sih masih penting saya. Tapi bahkan bukan buat apa-apa, cuma ngatur barang ada dari luar negeri gitu. Ternyata pernah berkomunikasi di pas dalam tanah pun bapak masih chattingan sama saya. Sama saya juga masih, tapi nggak yang sering sesering sekali Cuma mas. ngambil barang-barang dia gitu dari Tokopedia atau mana. seperti itu. Berarti kan tapi tidak berkomunikasi sama saya gitu loh. Harusnya kan kalau mau seperti itu kan dia minta ketemu sama saya, tinggal ngomong sama lawyernya, pengen ketemu sama saya atau apa gitu. Pak, waktu Aska waktu itu berselingkuh, perasaan Pak hancur. Mas tanya aja sama diri Mas gimana? Dia mungkin mengetahui Mas Aska selingkuh itu melihat langsung apa gimana, Mbak? Enggak lah, saya nemuin tertangkap basah sendiri kok, saya melihat dari handphone. Oh, di handphone. Sempat marah waktu itu. Oh iya, saya makanya badan saya kurus banget itu tahun 2018, dikira saya makin narkoba, padahal saya karena ada masalah rumah tangga. Itu sempat depresi juga, Mbak ya? Hah? Depresi juga maksudnya Mbak ini sempat mengalami depresi juga, Mbak. Depresi. Depresi. Oh iya, saya nggak percaya orang. Ini aja yang udah dilakukan mereka ini aja, saya udah tambah nggak percaya lagi sama orang. Saya tuh sudah trust issue, saya sudah tinggi. Saya sempat ibaratnya tuh nggak bingung. Saya sempat minum ke psikolog, minum obat. Karena saya itu kehilangan orang tua. Ayah saya itu adalah role model saya. Saya paling dekat sama ayah saya. Jadi apalagi kalau dia tahu ini bisa nggak tahu deh gitu. Ini karena saya udah nggak ada ayah lagi gitu loh. Jadi saya udah lelah gitu loh untuk ngelakuin kayak gini terus, karena saya merasa yang membuat ini semua itu juga bukan saya. Jadi gini loh, kita ini mengurut kesalahan itu jangan tiba-tiba sekarang, tapi dilihat semuanya itu dari awal. Benang kusutnya itu kenapa perselingkuhan itu yang dilakukan sama Aska dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Saya tahu betul siapa orang-orangnya. Bahkan ada orang yang saya kenal juga. Jadi saya tahu, saya tidak perlu menyebutkan nama, itu biarlah menjadi urusan pribadi saya. Tapi yang pasti saya tahu. Berarti lebih dari satu perempuan. Oh, Mbak, ini kiaskan saja sendiri. Jadi ini hal-hal apa aja sih yang muncul KDRT awalnya ini? Hal-hal apa aja yang muncul awal KDRT? Ya namanya, ya kan saya bilang emosionalnya itu tidak stabil, sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang dia kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Saya nggak tahu, jadi berapa persen kadarnya yang bisa bikin dia marah gitu loh. Sehingga hal kecil pun kadang-kadang sepele menurut kita itu bisa marah gitu. Dari